mengimplementasikannya kebijakan amnesti pajak pada tahun 2016. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat fondasi bagi perluasan basis pajak dan sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayar pajak di masa yang akan datang. Selanjutnya, pemerintah juga akan melaksanakan program penegakan hukum di bidang perpajakan. Kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk mendorong daya beli masyarakat, meningkatkan iklim investasi dan daya saing industri nasional melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis serta pengendalian konsumsi barang tertentu yang memiliki eksternalitas negatif. Di samping itu, penerimaan negara bukan pajak ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Sementara itu, di sisi belanja negara, kebijakan strategis yang kita rumuskan antara lain: pertama, meningkatkan belanja produktif untuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah. Pembangunan infrastruktur diperlukan untuk memperbaiki kualitas pembangunan dan terwujudnya kedaulatan pangan. Pemerintah akan meningkatkan belanja untuk pembangunan tol laut dan pelayaran rakyat, pembangunan sarana dan prasarana ketenaga listrikan, perumahan, sanitasi dan air bersih, pembangunan jalan baru dan jalan tol, serta pembangunan dan pengembangan transportasi perkeretaapian, serta penciptaan sawah baru. Kedua, meningkatkan efisiensi dan penajaman belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal. Ketiga, meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial antara lain perluasan sasaran program Keluarga Harapan, perbaikan mutu layanan kesehatan, dan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional, serta perbaikan program beras untuk keluarga sejahtera. Selain itu, dilakukan penyempurnaan bantuan biaya pendidikan dengan memperbaiki sistem penyaluran dan akurasi data penerima. Keempat, memperkuat pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri. Kelima, penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran dan program bantuan sosial non-tunai. Efektivitas penyaluran subsidi dilakukan melalui perbaikan basis data yang transparan dan penataan ulang sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel. Pemerintah akan terus melakukan verifikasi identitas penerima, menambah kelengkapan data, dan memperbaiki alamat. Semua upaya ini untuk memastikan subsidi dan bantuan sosial non-tunai yang diberikan betul-betul sampai kepada rakyat yang membutuhkan. Keenam, mendukung penegakan hukum dan upaya menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan. Dalam penegakan hukum, kita akan fokus pada pemberantasan peredaran narkoba, pemberantasan korupsi, serta upaya melawan terorisme. Kita juga akan terus membangun kekuatan pertahanan sesuai dengan postur kekuatan pokok minimum 2024 dengan modernisasi alutsista yang dilakukan sejalan dengan penguatan industri pertahanan nasional. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya muliakan, dengan mengacu pada tema kebijakan fiskal tahun 2017 dan strategi yang mendukungnya, pendapatan negara dalam RAPBN 2017 ditargetkan sebesar Rp1.737,6 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp1.495,9 triliun. Selanjutnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Di tahun 2017, meskipun menghadapi tantangan yang cukup berat dengan masih rendahnya harga beberapa komoditas pertambangan seperti minyak bumi dan batu bara, ditargetkan sebesar Rp240,4 triliun. Sementara itu, belanja negara dalam RAPBN tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp2.200
70,5 triliun rupiah yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 1.310,4 triliun rupiah dan alokasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar 760 triliun rupiah. Dengan berbagai agenda dan sasaran pembangunan yang saya sampaikan tadi, maka kebijakan fiskal dalam tahun 2017 masih bersifat ekspansif yang terarah untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan defisit anggaran RAPBN 2017 ditargetkan sebesar 332,8 triliun rupiah atau 2,41% dari PDB. Secara umum, kebijakan pembiayaan anggaran tahun 2017 akan diarahkan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pembiayaan kreatif dan inovatif, sekaligus meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi secara lebih luas, mendukung program peningkatan akses pendidikan dan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta menyempurnakan kualitas perencanaan investasi pemerintah dan rasio utang terhadap PDB dalam batas aman dan terkendali. Selain itu, keterlibatan pihak swasta dalam pembiayaan pembangunan akan ditingkatkan melalui skema kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota DPR RI, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota lembaga-lembaga negara, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Demikianlah penjelasan saya mengenai pokok-pokok RAPBN tahun 2017. Saya berharap pembahasan RUU tentang APBN serta nota keuangan tahun 2017 dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Saya berkeyakinan dengan kepercayaan dan dukungan rakyat, pemerintah dapat bekerja lebih baik, bekerja lebih efektif dalam mencapai kemajuan bersama. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu bersama kita semua untuk berjuang mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, menjadi bangsa pemenang yang berdaulat secara politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam berkebudayaan. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Persiapan penyerahan RUU APBN tahun 2017 dan nota keuangan beserta dokumen pendukungnya dari Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR dilanjutkan dengan penyerahan RUU APBN beserta dokumen pendukungnya dan surat permintaan pertimbangan dari Ketua DPR kepada Ketua DPD. Ketua DPR dan Ketua DPD kami silahkan menempati tempat yang telah ditentukan. Mohon perkenan Presiden Republik Indonesia untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Penyerahan RUU APBN dari Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR. Penyerahan RUU APBN beserta surat permintaan pertimbangan dari Ketua DPR kepada Ketua DPD. Penandatanganan tanda penerimaan oleh Ketua DPR dan Presiden Republik Indonesia.
Penandatanganan tanda penerimaan oleh Ketua DPD dan Ketua DPR. Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR dan Ketua DPD, kami silakan kembali ke tempat semula. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang terhormat, demikian telah kita ikuti dan dengar bersama pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka pengantar atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2017 beserta nota keuangannya. Atas nama seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, kami mempersilahkan Saudara HR Muhammad Syafi'i, Sarjana Hukum, Master Hukum, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dari daerah pemilihan Sumatera Utara I untuk membacakan doa.